A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, mari kita mengucapkan rasa syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamat nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan keterkaitan dengan membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya. Kalaupun toh beberapa hari yang lalu kita sampaikan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu didasari atas rasa cinta kasih dan sayang di dalam keluarga, saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling bermusyawarah ataupun melaksanakan permusyawaratan, ya. Musyawarah, melaksanakan permusyawaratan dalam arti mencari solusi terbaik, ya, di dalam memecahkan suatu kebersamaan demi terwujudnya suatu cita-cita mulia, yaitu keluarga yang sakinah, kemudian saling bekerja sama, ya, dan saling membantu, ya, dengan cara kebaikan, memaafkan dan juga saling bersabar. Itu yang sudah kita sedikit bahas keterkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baiklah, untuk selanjutnya, kalau diibaratkan bahwasannya berkali-kali dikatakan oleh para dai, para penceramah, ya, kalau dunia ini ibarat perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah istri yang solehah. Untuk itu, buat para istri, ya, tentunya sama-sama berlomba, ya, berlomba untuk bisa jadi istri yang solehah. Karena kalau kita jadi istri yang solehah, insya Allah, ya, kalau anda semua, saudara-saudara semua menjadi istri yang solehah, insya Allah, ya, ini juga keterkaitan dengan negara juga akan aman, akan baik, ya. Karena negara itu juga sangat dipengaruhi oleh kaum wanita. Kalau kaum wanitanya baik, insya Allah negara baik. Tapi kalau kaum wanita di dalam suatu negara itu banyakkan tidak baik, ya, itu juga berakibat negara juga kurang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling baik, ya, di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi orang yang paling baik terhadap istrinya itu di antaranya adalah orang yang paling baik. Begitu juga tentunya sebaliknya, ya. Orang yang paling baik sebaliknya, yaitu kalau tadi dikatakan orang yang paling baik terhadap sesama manusia ataupun orang yang paling baik di muka bumi ini, di antaranya ialah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kemudian sebaliknya, orang yang paling baik di muka bumi ini juga orang yang paling baik terhadap suaminya. Begitu juga sama-sama, ya.
Jadi baik terhadap istri juga baik terhadap suami. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, ya. Jangan sampai istilahnya itu ada air susu dibalas dengan air tuba, ya. Jika perlu sekarang ini air susu dibalas dengan air madu, nah itu baru, ya. Jadi kebaikan itu harus dibalas hal yang lebih baik lagi, ya. Jangan sampai kebaikan dibalas dengan keburukan. Ini di dalam suatu keluarga. Jadi apapun alasan, ya, tentunya jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi walaupun itu kejahatan, tentunya tetap kita balas dengan kebaikan. Walaupun tidak baik, tentunya kita balas dengan kebaikan. Apalagi suatu kebaikan. Kalau kebaikan itu tentunya harus kita balas dengan yang lebih baik. Ini adalah untuk membina keluarga itu supaya tetap, ya, dalam koridor keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ ada hak suami terhadap istri. Jadi seorang suami mempunyai hak terhadap istrinya, yaitu menjaga kehormatannya dari sentuhan orang lain, ya. Menjaga kehormatannya dari sentuhan orang lain dan tidak mengizinkan orang yang tidak kau senangi ke dalam rumahmu. Jadi tidak mengizinkan orang yang tidak kau senangi ke dalam rumahmu. Tentunya ini hak daripada suami terhadap istri, ya. Jadi kalau ada orang istilahnya itu punya niat yang tidak baik, ya, mau masuk rumah, itu seorang suami harus melarang, ya, tidak mengizinkan dia masuk ke dalam rumah. Kalau memang niatnya juga orang tersebut tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang sempurna ialah seorang mukmin yang beriman, ya. Kemudian seorang mukmin yang baik akhlaknya. Kemudian seorang mukmin yang bermurah hati terhadap istrinya. Itu, ya. Mukmin yang sempurna itu ialah seperti itu. Beriman, akhlak baik, dan bermurah hati terhadap istrinya. Ya, tentunya bermurah hati ini, ya, segala sesuatunya, ya, insya Allah diniatkan untuk ibadah, untuk mencukupi yaitu kebutuhan seorang istri. Dan tentunya seorang istri juga berupaya gimana caranya menjadi istri yang baik, ya. Istri yang baik diantaranya, ataupun istri yang solehah diantaranya, jika dipandang suami itu menyenangkan. Nah, tentunya berupaya bagaimana caranya supaya selalu menyenangkan di hadapan suami, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya, ya, untuk menjadi mukmin yang sempurna? Tentunya jangan sampai kita berbuat apa yang tidak disenangi oleh seorang istri. Mungkin hal-hal yang sudah kita ketahui, yang apabila kita lakukan istri tidak senang, tentunya kita jangan sampai berbuat, ya, yang tidak menyenangkan hati istri. Dan juga berusaha untuk menuruti, ya, kemauan daripada istri, selama kemauan tersebut
tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan juga mungkin ya sebatas kemauan tersebut tidak terlalu memberatkan seorang suami, ya. Memang punya hak menuruti kemauan istri selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga harus menimbang, mengingat, memperhatikan ya sejauh mana apa yang ia mau istri itu kira-kira suami mampu atau tidak. Jadi jangan sampai istilahnya itu gara-gara kemauan yang di luar batas kemampuan seorang suami, akhirnya rasa tidak nyaman suami tersebut, sehingga bisa jadi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Hal-hal yang tidak diinginkan di sini bisa jadi seorang suami melakukan perbuatan yang tidak baik untuk memenuhi kebutuhan atau kemauan seorang istri. Jadi wajiblah kiranya seorang suami memenuhi kebutuhan seorang istri yang ia minta, ya. Tentunya jika kebutuhan tersebut ataupun kemauan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian antara suami dan istri itu hendaknya ya ada beberapa hal, ya. Namanya manusia itu ada beberapa hal di antara kekeluargaan ataupun suami istri yang perlu kita perhatikan. Di antaranya harus saling mengingatkan, ya. Tentunya saling mengingatkan terhadap kebaikan, ya. Tentunya juga saling bersabar, ya. Dan kita harus sama-sama memaklumi kalau diingatkan, tentunya kita harus berterima kasih, karena dengan diingatkan insya Allah nanti akan menjadi paham dan melakukan apa yang dia inginkan dari kedua belah pihak, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Antara suami dan istri, ya, nggak ada yang harus lebih hebat, lebih tinggi, nggak ada. Harus saling mengingatkan. Mana yang mungkin agak teledor, ya kita ingatkan. Terlebih mengingatkan soal iman dan takwa. Hendaknya ya kalau kita diingatkan, hendaknya kita diam dulu, kita dengarkan dulu, ya. Kita pahami dulu, ya. Jangan sampai begitu diingatkan justru terjadi kesalahpahaman ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mengingatkan di sini tentunya memakai teknis, ya. Memakai teknis bagaimana caranya supaya ya kesemuanya tidak tersinggung, ya. Nah, salah satu teknis diantaranya adalah kata-kata maaf, ya. Sebelum kita mengingatkan, itu ada baiknya kita bilang dulu maaf, ya, maaf. Karena dengan kata-kata maaf akan istilahnya itu hati kita akan terenyuh, ya, bahwa bisa jadi apa yang kita perbuat tersebut ya kurang pas, ya, sesuai dengan aturan-aturan ataupun norma-norma yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kedua belah pihak antara suami dan istri harus sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya. Harus menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Tentunya pedoman kedua belah pihak ataupun dalam keluarga tersebut selalu berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, karena Al-Quran dan Hadis itu merupakan salah satu kunci untuk capai kebahagiaan
baik itu kebahagiaan yang ada di dunia ini maupun kebahagiaan kelak di alam akhirat. Ya. Jadi bersama-sama untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah, begitu juga ya apa yang menjadi perintah daripada Rasulullah dan apa yang menjadi larangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahu membahu ya menegakkan kebenaran, ya. Bahu membahu dalam hal menegakkan kebenaran. Jadi kita harus saling bahu membahu dalam hal menegakkan kebenaran ya, yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan ya kita mampu untuk menciptakan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan penuh cinta kasih. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.